Fenomena pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Poin A yakni perkecambahan. Perkecambahan merupakan peristiwa munculnya tanaman kecil atau plantula dari dalam biji. Peristiwa perkecambahan biji diawali dengan proses penyerapan air oleh biji yang disebut imbibisi. Masuknya air ke dalam biji memacu aktivitas hormon giberelin untuk memacu butir-butir aleuron untuk mensintesis enzim amilase dan protease. Yang kemudian kedua enzim tersebut akan memacu pemecahan amilum dan protein di dalam endosperma yang menjadikan glukosa dan asam amino untuk menjadi substrat metabolisme. Adanya substrat yang cukup banyak akan mendorong peningkatan respirasi sehingga dapat menghasilkan energi yang tersedia. Lalu energi yang tersedia cukup banyak untuk pembelahan sel embrio secara mitosis. Hal tersebutlah yang menyebabkan biji pecah dan terjadi proses perkecambahan. Proses perkecambahan sendiri ditandai dengan munculnya platula dari dalam biji. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dibedakan menjadi dua, yaitu perkecambahan epigeal dan juga perkecambahan hipogeal. Lalu ada poin B yakni pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer sendiri diawali oleh pembelahan sel-sel meristem apikal, yakni sel-sel meristem yang terdapat pada pucuk batang dan akar. Pada pertumbuhan primer sendiri terjadi pada proses pertumbuhan akar, batang, dan daun. Berdasarkan strukturnya, daerah pertumbuhan pada akar dibedakan menjadi tiga, yakni daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan sel, dan daerah diferensiasi sel. Pertumbuhan primer pada batang dikendalikan oleh meristem apikal yang terdapat di ujung batang. Daun pada ujung batang berkembang dari jaringan primordial daun yang tersusun atas jaringan meristem yang sel-selnya aktif membelah. Batang sendiri memiliki daerah pembelahan atau meristematik, daerah pemanjangan, dan juga daerah diferensiasi. Selanjutnya poin C, yakni pertumbuhan sekunder. Terjadi pada tumbuhan perennial berkayu seperti pohon dan juga semak. Pertumbuhan sekunder adalah hasil pembelahan sel-sel meristem lateral. Oke, pada subbab kedua ini aku akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oke, pada fase ini terdapat fase embrionik, di mana fase embrionik ini merupakan pertumbuhan dan perkembangan selama masa embrio. Pertumbuhan dan perkembangan embrio ini diawali dengan pertemuan antara sel ovum dengan sel sperma dan akan menghasilkan zigot. Berikut ini terdapat beberapa tahapan pada fase embrionik. Oke, pada tahap yang pertama ini adalah tahap pembentukan morula atau bisa kalian sebut dengan morulasi. Pada tahap ini, zigot melakukan pembelahan mitosis berkali-kali. Dari satu sel menjadi dua sel, dan dua sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya sampai terbentuk 16 sampai 64 sel. Nah, pada pembelahan ini tidak berlangsung secara merata karena tergantung ada tidaknya kuning telur hewan. Jadi, jika tidak terdapat kuning telur hewan, tidak dapat diyakinkan berlangsung secara merata. Nah, tipe pembelahan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu holoblastik dan meroblastik. Biasanya, holoblastik terjadi pada hewan yang tidak memiliki kuning telur, seperti bulu babi contohnya, dan
Hasilnya akan muncul blastomer, yaitu sel-sel berinti yang berukuran lebih kecil. Hasilnya akan muncul blastomer, yaitu sel-sel berinti yang berukuran lebih kecil. Di dalam morula terdapat dua kutub dengan fungsi berbeda. Ada kutub fungsional yang akan berkembang menjadi anak hewan dan kutub vegetal yang berfungsi sebagai cadangan protein. Oke, setelah selesai pada tahap pertama ini, lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap pembentukan blastula atau bisa disebut dengan blastulasi. Nah, pada tahap blastulasi ini terbentuk morula, sel-sel dan sel-selnya masih aktif terbelah. Dan setelah melewati tahap morulasi, terjadi pembagian sitoplasma ke dalam kutub yang sudah terbentuk pada tahap selanjutnya. Oke, pada sitoplasma lebih banyak terdapat kutub rongga berisi cairan yang disebut blastosol. Nah, di dalam blastosol ini berisi asam laktat, terus asam amino, cairan pirufat, dan glukosa yang akan menghasilkan energi sekaligus membantu pembentukan embrio. Nah, setelah selesai pada tahap kedua, lanjut pada tahap yang ketiga. Nah, pada tahap yang ketiga terdapat pembentukan gastrula atau bisa disebut dengan gastrulasi. Nah, pada gastrulasi ini blastosol yang sudah terbentuk pada tahap yang sebelumnya akan mengecil sampai menghilang. Hal ini disebabkan selnya terus-menerus bergerak dari salah satu sisi ke sisi yang lain menuju tempat sel-sel yang akan berkembang. Akibatnya, lekukan yang disebut arkenteron. Arkenteron akan berkembang sebagai organ tubuh dan anus. Selain itu juga terbentuk lapisan germinal atau lapisan dasar. Apa itu? Yaitu ektoderm atau lapisan terluar, dan terdapat mesoderm atau lapisan tengah, dan endoderm adalah lapisan inti embrio. Nah, oke, untuk tahap yang terakhir adalah fase organogenesis, yaitu ada yang tahu belum? Pasti belum kan? Jadi pada tahap terakhir ini adalah proses gastrulasi menghasilkan 3 lapisan germinal. Dari ketiga lapisan ini, sel tubuh dan organ-organ akan terbentuk secara bertahap. Nah, pada tahap inilah yang disebut organogenesis. Nah, pada fase organogenesis, setiap lapisan akan berubah membentuk organ yang berbeda-beda. Ektoderm berdiferensiasi menjadi kulit, rambut, sistem saraf, dan alat-alat indera. Dan mesoderm berdiferensiasi menjadi otot rangka, alat reproduksi, atau misalnya testis dan ovarium, alat peredaran darah, dan alat ekskresi seperti ginjal. Endoderm berdiferensiasi menjadi alat pencernaan, kelenjar yang berhubungan dengan pencernaan, dan alat pernafasan seperti paru-paru. Organogenesis. Dan organogenesis merupakan proses yang sangat kompleks. Oke, itulah penjelasan subbab kedua dari aku yang memiliki 4 tahap embrionik. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Irma Lydia Hanuna Aulia. Aku dari kelas 11-1 dengan nomor absen 15. Untuk materi yang ketiga, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Proses pertumbuhan dan perkembangan terdiri atas 2 fase, yaitu perkembangan manusia sebelum lahir atau perkembangan embrionik, dan pertumbuhan manusia setelah lahir atau pasca embrionik.
Untuk yang pertama, yaitu perkembangan embrionik. Perkembangan embrionik adalah masa pertumbuhan hingga lahir. Terjadi saat pembuahan akan terbentuk zigot, zigot berkembang menjadi embrio, selanjutnya embrio berkembang menjadi bayi. Untuk perkembangan embrio menjadi bayi adalah yang pertama, pada bulan pertama. Pada bulan pertama, perut, otak, kelenjar tiroid, dan jantung mulai terbentuk. Lengan dan kaki telah berkembang. Berat embrio sekitar 0,02 gram dengan panjang sekitar 4 mm. Untuk bulan kedua, pada bulan kedua lengan dan kaki mulai terbentuk. Pada bulan ini semua organ utama telah terbentuk. Untuk berat embrio sendiri 1 gram dengan panjang 30 mm. Pada bulan ketiga mulai disebut dengan bayi karena telah memiliki sistem kelengkapan tubuh. Bayi dapat menggerakkan kepala dan anggota gerak. Untuk beratnya sekitar 14 gram dan panjangnya kira-kira 87 mm. Untuk bulan keempat, ibu sudah merasakan gerakan aktif bayi. Ukuran bayi pada 140 mm dan 100 gram. Pada bulan kelima, bayi sudah bisa menendang dan berukuran 350 mm dengan berat 3000 gram. Untuk tema yang kedua yaitu pertumbuhan manusia setelah lahir atau perkembangan pasca embrionik. Pada beberapa tahun pertama, kehidupan tumbuhan berlangsung cepat yang dikenal sebagai masa balita. Pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas. Masa balita dan anak-anak. Masa 4 minggu pertama setelah lahiran disebut periode neonatal. Pada masa ini bayi beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu periode dari masa neonatal ke usia 1 tahun. Bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara mental maupun keterampilan fisik. Untuk masa pubertas, pubertas merupakan masa ketika anak laki-laki dan perempuan matang secara seksual pubertas. Pubertas pada perempuan berlangsung antara usia 9 sampai 13 tahun, sedangkan pada laki-laki berlangsung dari usia 10 sampai 14 tahun. Pubertas dipicu oleh hormon yang dihasilkan oleh hipofisis. Sekian untuk materi yang ketiga. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Bye. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama kita bahas yaitu faktor internal. Apa sih faktor internal itu? Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan tersebut, yaitu faktor intersel yang berupa gen dan hormon. Apa sih perbedaan dari gen dan hormon? Gen merupakan substansi kimia yang berfungsi menentukan sifat keturunan. Sedangkan hormon merupakan senyawa organik alami yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hormon atau yang dikenal dengan fitohormon terdapat 7 pada tumbuhan. Yang pertama, auksin. Hormon auksin dihasilkan dari sekresi pada titik tumbuh. Kerja hormon auksin sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari. Jika terkena cahaya matahari, auksin menjadi tidak aktif. Yang kedua, yakni sitokinin. Hormon sitokinin dibentuk pada sistem perakaran yang berfungsi untuk merangsang pembelahan sel dan pertumbuhan tunas. Yang ketiga, yakni giberelin. Terdapat di hampir seluruh bagian pada tumbuhan. Peranannya yakni bersama dengan hormon auksin merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Dan keempat, asam absisat berperan dalam proses pembelahan dan gugurnya daun. Yang kelima, etilen berperan dalam proses pematangan buah dan pengguguran daun. Yang keenam, ada hormon kalin berperan dalam merangsang pertumbuhan organ. Dan yang ketujuh, asam traumalin berperan dalam proses pembentukan sel-sel yang rusak jika jaringan tumbuhan terluka. Itu tadi faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya, faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat di luar tanaman. Terdapat 4 faktor. Yang pertama, nutrisi.
Unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah banyak disebut makronutrien, sedangkan unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit disebut mikronutrien. Yang kedua, cahaya matahari. Cahaya matahari menentukan proses fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Dan yang ketiga, air. Air berfungsi menentukan laju fotosintesis. Yang terakhir, atau yang keempat, yakni suhu. Suhu berpengaruh pada kerja enzim yang membantu metabolisme. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Terdapat dua faktor juga, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah gen. Gen adalah faktor pembawa sifat yang akan diturunkan pada turunannya. Sedangkan hormon merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan. Faktor eksternal. Faktor eksternal pada pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia terdapat 4 faktor. Yang pertama, makanan. Makanan yang mengandung protein berperan penting bagi pertumbuhan, baik hewan maupun manusia. Yang kedua, yakni air. Air berfungsi sebagai pelarut reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh, baik hewan maupun manusia. Dan yang ketiga, yakni aktivitas. Aktivitas yang berulang dapat mengaruhi struktur otot dan tulang pada hewan dan manusia. Dan yang keempat, yakni cahaya matahari, berperan penting bagi pertumbuhan tulang.